tabut YHWH dipindahkan ke Yerusalem. 2 Samuel 6. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Tuhan, yang disebut dengan nama YHWH semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Tuhan itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Tuhan itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan YHWH dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Tuhan itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka YHWH terhadap Uza, lalu Tuhan membunuh dia di sana karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Tuhan itu. Daud menjadi marah, karena YHWH telah menyambar Uza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada YHWH, lalu katanya, bagaimana tabut YHWH itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut YHWH itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan YHWH memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian, YHWH memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Tuhan itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Tuhan itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut YHWH itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan YHWH dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut YHWH itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut YHWH itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan YHWH. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut YHWH itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan YHWH. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama YHWH semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal putri Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel, yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Michal, di hadapan YHWH, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat YHWH, yakni atas Israel, di hadapan YHWH aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Michal putri Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya.